Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cara agar kita bisa memahami dan mengamalkan tauhid adalah dengan mengetahui lawannya, yaitu kesyirikan. Kesyirikan memiliki bentuk yang beraneka macam, dari yang nampak jelas sampai yang tersembunyi. Bahkan seseorang dapat tidak mengenali suatu kesyirikan karena kesamarannya. Untuk itu wajib bagi setiap muslim mempelajari ilmu tauhid secara mendalam, sehingga dapat membedakan perkara tauhid dan syirik. Awal kesyirikan akibat dari sikap berlebihan terhadap orang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan mereka berkata, jangan kamu sekali-kali meninggalkan sesembahan-sesembahan kamu, dan janganlah sekali-kali kamu meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Yaquq maupun Nasr." Quran Surat Nuh ayat 23. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dalam menafsirkan ayat yang mulia ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum mereka, "Dirikanlah patung-patung mereka pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana. Dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka." Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan syaitan tersebut, tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Hingga orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung tadi disembah. Dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di atas, telah jelas bahwa pada awalnya kaum Nabi Nuh tidak bermaksud untuk menyembah patung yang mereka buat, melainkan hanya untuk mengenang orang-orang soleh tersebut. Namun pada akhirnya patung tersebut pun disembah. Hal ini menunjukkan haramnya perbuatan berlebihan terhadap orang soleh, yaitu membangun patung untuk mengenang mereka. Karena perbuatan berlebihan terhadap orang soleh tersebut dapat menjadi jalan terwujudnya kesyirikan. Sebagaimana hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jauhilah oleh kamu sekalian sikap berlebihan. Sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian adalah karena berlebihan dalam agama." Dari Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda 5 hari sebelum hari wafatnya, "Aku memiliki beberapa saudara dan teman di antara kalian, dan sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari memiliki kekasih di antara kalian. Dan sesungguhnya Allah telah menjadikan diriku sebagai kekasih sebagaimana Dia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Seandainya aku boleh mengambil kekasih, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Dan ketahuilah, orang-orang sebelum kalian telah memperlakukan kubur para nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal itu." Jika kita perhatikan keadaan kaum muslimin di sekitar kita, masih banyak di antara mereka yang kurang perhatian terhadap ilmu tauhid, bahkan meremehkannya dengan mengatakan, "Buat apa kita belajar tauhid terus? Kaum muslimin saat ini sudah bertauhid. Mereka lebih membutuhkan ilmu politik Islam dan akhlak." Padahal kekasih Allah Nabi Ibrahim masih berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, "Dan ketika Ibrahim berkata, 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.'" Quran Surat Ibrahim ayat 35. Apakah kita mau mengatakan tauhid kita lebih baik dari Nabi Ibrahim? Banyak kaum muslimin menyembah orang-orang yang mereka anggap soleh, yaitu dengan menyembah kuburannya, patungnya, berdoa di sisinya, mencari barokah di sisi kuburannya, dan bentuk ibadah yang lainnya. Padahal ibadah merupakan perkara yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hal ini diajarkan syariat, tentu para sahabat akan lebih dahulu melakukannya, yaitu kepada makhluk yang paling soleh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kenyataannya tidak ditemukan satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan hal tersebut. Lantas, siapakah yang akan kita ikuti? Jika kaum yang diridhoi oleh Allah saja tidak melakukannya, di manakah akal sehat? Jika kita masih menggunakan akal sehat kita, maka kita akan menyadari bahwa mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan perbuatan yang ditolak oleh akal sendirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
Apakah mereka mempersekutukan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun? Sedangkan berhala-berhala itu sendiri adalah makhluk yang diciptakan. Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Pada ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kelemahan-kelemahan sesembahan yang disembah selain Allah. Pertama, sesembahan tersebut tidak mampu mencipta sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta. Maka seandainya ada sesuatu yang dapat mencipta sebagaimana Allah mencipta, maka niscaya sesuatu tersebut layak untuk disembah. Namun pada kenyataannya hal tersebut mustahil ada, karena hanya Allah yang Maha Pencipta dan tidak ada yang semisal dengannya. Kedua, sesembahan tersebut merupakan makhluk yang diciptakan. Akal tentu menetapkan bahwa yang mencipta pasti lebih layak disembah daripada yang diciptakan. Karena yang mencipta pasti lebih kuasa dari yang dicipta. Dan hanya Allah yang bersifat Maha Pencipta segala sesuatu. Ketiga, sesembahan tersebut tidak mampu menolong orang yang menyembahnya. Dan yang keempat, bahkan sesembahan tersebut tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Maka untuk apa kita menyembah sesuatu yang lemah dan tidak kuasa untuk menghilangkan kemudaratan sedikit pun, bahkan untuk dirinya sendiri? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jauhkan dari perbuatan-perbuatan kesyirikan yang memberikan kita taufik untuk dapat mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Wallahu alam.